selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak didik kami? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ayo tetap semangat belajar. Mari kita mulai belajar tematik. Yaitu sekarang kita sudah masuk ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Nah, adapun pembelajaran ini memuat 3 muatan pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran bisa dilihat dan dibaca oleh anak didik kami untuk menyingkat waktu kita. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, sambil perhatikan gambarnya ya. Nah, tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Mari kita baca dalam hati atau dengarkan ibu baca, baru kamu pahami isinya dengan baik. Nah, ayo membaca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Sambil diperhatikan gambarnya ya. Nah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi tadi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Misalnya ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lain lagi ya. Misalnya nanti ada lagi tanaman yang lain, ada lagi jagung, ada tebu, dan sebagainya. Nah, coba diperhatikan gambarnya ya. Pertama-tama benih atau biji padi ini sebagai gambar padi tadi. Perhatikan ya.
prosesnya tadi ya, prosesnya ya. Bisa dilihat gambarnya. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan ya, lihat ya. Baru selanjutnya ya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Lihat itu ya, gambar nomor 2. Baru gambar selanjutnya. Bibit yang telah disiap dipindah, tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, beberapa cara, lihat situ ya. Beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Lihat ya. Nah, 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan ya. Kalau sudah didirikan menjadi bangunan atau tempat bangunan, nanti persawahan atau penanaman padi atau untuk bertanam padi semakin berkurang, dan kita pun nanti semakin payah atau susah mendapatkan padi ataupun beras. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi. Lihat di situ ya, ketiga tadi sambungannya. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Ya. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini dan buatlah ya paling sedikit 5 pertanyaan. Ayo kita amati ya. Ada gambar-gambar situ ya. Perhatikan gambarnya ya. Nah, kalian bisa menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, berapa, mengapa, kapan. Ya. Nanti bisa dibuat pertanyaannya. Nanti ada di situ pertanyaan, bisa kau gunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, berapa, mengapa, kapan. Contohnya, apa yang sedang dilakukan para nelayan di laut? Ya. Contoh pertanyaan yang lain lagi. Bagaimana tanaman padi itu biar tumbuh dengan baik? Iya, bisa. Yang menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang menanam padi itu? Iya, kata tanya mengapa? Mengapa kita harus merawat tanaman itu? Iya. Baru, berapa lama
padi itu agar bisa atau agar dapat dipanen, baru kata tanya kapan. Kapan padi itu ditanam? Bisa lagi, kita buat lagi kata kapan lagi. Kapan padi itu akan dipanen? Iya, begitulah contoh menggunakan kata tanya pada gambar yang kamu amati tadi. Bisa kamu membuat dengan kalimatmu sendiri yang ibu berikan sebagai contoh. Nah, sekarang mari kita lanjut lihat gambar pantai. Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Ya. Nah, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan objek wisata dan usaha perkebunan. Sekarang dataran rendah. Perhatikan gambaran dataran rendah apa yang ditanam di situ ya. Ya, situ ya. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya contoh pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa, misalnya perkebunan teh, misalnya perkebunan tebu, ya. Situ ya. Ulang ya, seperti perkebunan kelapa dan tebu, ya. Lihat di dataran rendah, ya. Baru, nah, demikianlah tentang pembelajaran kita hari ini mengenai pembelajaran 1 tema 3 yang dapat ibu jelaskan pada hari ini juga. Semoga pembelajaran tematik hari ini bermanfaat bagi semua anak didik kami. Dan pada buku paketmu pun nanti ada di situ yang kamu pelajari nanti bacaan, tetapi tidak mengenai padi. Di situ tetap mengenai tumbuhan, ya. Tetapi di buku paketmu tadi ada tetap di situ mengenai dataran tinggi, dataran rendah. Yang ketiga itu. Maka bacalah nanti bukumu itu agar kamu dapat menjawab pertanyaan yang ada di buku paketmu itu. Kalau kamu baca dengan baik, pasti kamu dapat menjawabnya dengan benar. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, semangat terus. Salam sehat. Jaga kesehatan. Bye-bye.